Jumpa lagi di mata kuliah pemrograman web bersama kami di STT Terpadu Nurul Fikri, program studi Sistem Informasi dan Teknik Informatika. Bersama saya Sirojul Munir akan menemani Anda belajar pemrograman web ya, mulai dari materi HTML, CSS, JavaScript, PHP, MySQL, dan Web Framework. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Sirojul Munir. Kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita, yaitu membahas tentang Web Framework Laravel. Kita akan masuk ke bahasan untuk Web Framework Laravel untuk koneksi ke database. Sebelumnya kita bahas tentang template atau view di situ. Nah, nanti hari ini kita akan coba bahas di materi Web Framework menggunakan Laravel 10 ini. Kita akan bahas tentang koneksi ke database ya, atau model di sini ya. Jadi ketika mengerjakan atau bekerja dengan Laravel Framework, pasti nanti kalian harus bersinggungan dengan komponen-komponen di dalam Web Framework Laravel ini ya. Jadi karena Laravel dia menggunakan konsep pola desain model view controller, yaitu membagi aplikasi menjadi 3 layer, yaitu layer model untuk menyimpan data atau untuk mapping ke suatu penyimpanan repository agar datanya persisten, bisa diambil, bisa disimpan, bisa dibuka kembali ya. Nah, itu adalah di model. Nah, kemudian ada controller yang menjembatani antara user akses ya, akan mengakses apa, misalkan mengakses data atau menampilkan data atau berupa logic program di sini. Jadi logiknya ada di controller. View untuk tampilan, sudah dibahas sebelumnya. View menggunakan di Laravel ini menggunakan engine-nya namanya Blade gitu ya. Nah, kemudian proses ini harus kita daftarkan di dalam suatu mekanisme namanya routing ya. Routing nanti didaftarkan URL-nya apa sehingga nanti bisa diakses oleh user ya. Jadi tahapan akhir biasanya routing. Oke ya. Nah, hari ini coba saya akan bahas tentang model, yaitu tentang koneksi ke database. Nah, jadi kalau bikin aplikasi pasti kita perlu koneksi ke database untuk menyimpan data ya, atau mengakses resource sumber daya data yang lainnya ya. Data nggak harus database, bisa juga suatu API ya, atau bisa juga berupa resource file gitu ya. Jadi di sini fokusnya adalah ke database connection di sini. Bagaimana terkoneksi ke database. Jadi Laravel 10 ya telah mendukung koneksi akses database. Nanti kita bisa melakukan beberapa proses di dalamnya, yaitu kita menjalankan perintah query, raw query ya, raw SQL ya. Ya, kalau kalian sudah atau belajar basis data itu belajar query itu di situ. Ya, query itu ada data definition language, ada data manipulation language, ada data control language ya. Nah, di sini fokusnya kita ke arah aplikasi yang ke data manipulation language. Ya, insert, update, delete, select gitu ya. Nah, nanti kalau ranahnya untuk DDL, data definition language, itu nantinya basis data, dan nanti ranahnya administrator database atau desainer database-nya nanti ya. Sebagai programmer biasanya kalian hanya menerima saja nanti desain database-nya sudah ada, tinggal diimplementasikannya di situ ya. Nah, jadi untuk koneksi ke data atau akses database, Laravel itu sudah mensupport raw SQL. Nanti saya demokan codingannya. Kemudian juga ada gunakan query builder di sini. Jadi antar mukanya sudah berbasis menggunakan library PDO. PDO ini sudah dipelajari di sebelum UTS ya. PHP data object ya, sehingga semuanya adalah berkonsep object oriented di situ ya, dengan berbasis library PDO. PHP data object ya. Dengan PDO ini berarti Laravel sudah memproteksi ya dari segala atau dari kelemahan dari SQL situ ya, dengan adanya SQL injection di sini. Nah, nanti gunakan coding yang baik ya. Jadi sudah berbasis PDO ini nanti menghindari atau memproteksi dari SQL injection. SQL injection apa sih, Pak? SQL injection itu adalah teknik untuk menghacking ya. Teknik untuk meretas gitu ya suatu web ya, suatu aplikasi menggunakan teknik perintah SQL gitu ya. Kalau di TI nanti ada mata kuliah sendiri tuh
ya keamanan sistem informasi misalkan ya, nanti akan dibahas salah satunya keamanan aplikasi berbasis web, yaitu adanya celah yang namanya SQL injection gitu ya, atau dengan fitur atau dengan cara inject gitu ya dengan perintah SQL. Nah, nanti panduannya, dokumentasinya lengkap ada di sini tentang bagaimana query-nya ya. Kemudian juga dia Laravel sudah mensupport yang namanya konsep object relational mapper atau mapping gitu ya. Suatu mekanisme memetakan antara objek ke suatu resource penyimpanan. Bisa ke double ya, database gitu kan, atau ke file, atau ke suatu environment middleware API misalkan. API untuk transaksi kurir misalkan. Nah, kan ada kurir kan nanti punya API-nya tuh. Kalau kita mau menggunakan jasa dari si cepat misalkan, nah nanti itu ada API-nya berapa biayanya. Itu biasanya mengakses API-nya gitu ya. Nah, itu namanya di sini konsepnya namanya Object Relational Mapper. Ini konsep umum ya. Di bahasa pemrograman lainnya pun seperti ini gitu ya. Sudah ada namanya konsep Object Relational Mapping gitu ya, mapper gitu ya. Yang biasanya Java nih ya yang pelopori konsep ini ya, bagaimana memapping suatu resource penyimpanan ke dalam suatu database atau suatu atau resource penyimpanannya ke dalam suatu coding ya, dalam bentuk kelas atau objek nantinya. Nah, ini manualnya ada di sini. Kita jadi belajar berbasis manual ini juga dokumentasinya ya. Oke, berikutnya. Nah, Laravel ini sudah mensupport banyak database ya, dari dokumentasinya Laravel sudah mensupport MySQL versi 5 ke atas ya, MariaDB, PostgreSQL versi 10, Postgres sekarang udah versi berapa? Udah 15 lebih gitu ya. Ada SQLite, SQL Server 2017 ya. Nah, dia sudah mensupport nih. Ini minimumnya ya. Berarti kalau di bawahnya nggak disarankan. Pilih yang atasnya atau minimal ini gitu ya. Mensupport database connection ya. Kalau mau mengoprek ke database yang selain ini mungkin nanti perlu baca manualnya juga tuh ya. Gimana caranya connect ke suatu penyimpanan Oracle misalkan ya. Database Oracle atau IBM DB2 ya. Jadi sudah mensupport database gitu. Di pelajaran ini kita akan menggunakan MySQL ya untuk koneksi ke database. Nah, bagaimana melakukan settingan atau konfigurasinya? Sesungguhnya konfigurasi database-nya itu ada di sini, app config database. Tapi ini jangan diubah yang ini nih, yang bagian pertama. Jadi di konsep framework tuh ada yang namanya hotspot ya, sama blank spot gitu ya, hotspot gitu ya. Hotspot itu boleh kita ubah-ubah gitu ya. Nah, yang diubah-ubah yang ini aja nih, yang bagian app.environment gitu ya. Ini jangan diubah-ubah ya, kecuali paham dan mau mengextend dan seterusnya. Nah, tapi yang diubah-ubah ini aja nih, app.env environment di sini ya. Nah, di sini settingan untuk connect ke database-nya nanti gitu ya. Ya, nanti contohnya nanti parameternya diisi apa, database connection-nya kita pakai MySQL, berarti nggak diubah. Hostnya komputer lokal masih tetap 127.0.1, portnya tetap ya. Nah, paling yang diubah nih, nama database-nya apa nih? DB pegawai, DB penjualan misalkan ya. Ini username-nya, ini password-nya ya. Jadi harus di setting dulu nih. Oke. Nah, nanti baru kita running query. Oke, sebelum ke sini saya mungkin akan demokan dulu ya bagaimana connect ke database. Berarti saya harus sebentar buka Visual Studio Code-nya ya. Nah, kini saya sudah buka Visual Studio Code-nya. Nah, tadi berarti settingannya ada di mana? Di config database. Tapi ini jangan diubah-ubah. Config database.php ya ini. Nah, ini jangan diubah-ubah settingannya ya. Kecuali kalian paham, tapi di sini udah ada connect ke MySQL ya. Nanti kalau mengubah nanti misalkan mau connect ke PostgreSQL, nah di sini udah ada di sini. Postgres sudah ada ya, MySQL sudah ada, SQLite sudah ada. Jadi variabelnya ada pilihannya SQLite, MySQL, PGSQL, nah di situ ya.
Nah, SQL resource ya, SQL server di sini. Nah, mungkin kalau ingin nambahkan ke Oracle berarti harus tambahkan di daerah sini nih. Gitu ya, parameter baru namanya Oracle ya. Jadi kalau misalnya menggunakan MySQL, Postgres, ini nggak perlu diubah database.php. Yang harus diubah adalah itu di dalam directory environment-nya, di situ ada di app ya, di app di sini atau di root directory ya, bukan di app tepatnya ya, saya salah di sini. Di situ ada environment nih env ya. Nah, berarti ini saya koreksi, bukan di app ya, bukan di root aplikasinya berarti ya. Nah, ini bukan di app ya, dia di root aplikasi ya. Ya. Nama projectnya ya, projectnya apa di situ, letaknya di situ. Kita lihat di sini, nah, di sini ya, bukan di app ternyata ya. Sebentar, oh, sebentar. Ya, ya bukan ya. Di sini ada namanya environment di sini. Oke, environment dot ini dia. Nah, di sini. Yang disetting di baris ini nih, 11 nih, sini di sini ya. Nah, tapi sebelum ke situ kita harus buat dulu database. Ya, kita buat dulu database. Berarti kalian harus nyalakan SAM-nya dulu, nyalakan Apache, nyalakan MySQL. Ya, Apache nggak opsional ya, tapi kalau mau pakai php-admin Apache-nya harus nyala. Oke, saya pakai php-admin aja ya, biar memudahkan buat kalian. Nah, berarti localhost php-admin. Saya pakai antarmuka untuk akses database yaitu php-admin. Nah, tunggu sebentar. Kalau ingin akses bisa lewat terminal juga sih ya. Nah, ini localhost php-admin, oke. Nah, di sini database-nya apa nih? Tinggal dibuat aja di sini. Contohnya saya dbpost di sini. dbpost. Nah, ini ada tabel-tabel di sini. Ya, tabel-tabel namanya dari post ya. Nah, ada tabel produk misalkan di sini ya, di sini ada tabel produk. Nah, ini nanti kita buat tabelnya di sini ya. Bagaimana membuat tabelnya saya tidak jelaskan ya, karena sudah paham kalian bagaimana membuat database, bikin tabel ya, di mata kuliah basis data sudah diajarkan. Jadi nanti buat dulu databasenya gitu ya. Nah, sebenarnya untuk di Laravel sudah mensupport migration, konsep migration ya. Migration ini berarti tabelnya tidak perlu kita buat dulu, sesungguhnya bisa ya. Ya, langsung nanti dengan perintah migration. Tapi untuk awalan mungkin kalian jangan sana dulu, kita pakai konsep yang sudah ada database-nya dulu ya. Jadi database-nya sudah ada. Ini contohnya kita misalkan tabel produk nih ya, tabel produk sudah ada. Nah, ini tabel produk. Nah, isinya kode, nama, harga beli dan seterusnya ya. Nanti kalian bisa buat sendiri tabelnya. Kemudian passwordnya ini masih root, passwordnya kosong, saya kosongkan ya. Berarti ini saya ubah ya di sini. Database-nya bukan Laravel tapi database-nya adalah dbpost gitu. Root, password username-nya root, passwordnya kosong gitu ya. Nah, ini perintahnya harus MySQL di sini, db connection, karena kita pakai connection-nya yang tadi di config database itu adalah kita pakai MySQL di sini. Nah, kita pakai MySQL. Kalau pakai SQLite berarti di sini ubah SQLite di sini. Nah, di sini tinggal ubah SQLite. Kalau pakai Postgres ya harus gini, PGSQL. Nah, ini sini harus ini nanti kalau mau Postgres nanti PGSQL gitu, PGSQL gitu ya. Karena kita pakai MySQL berarti MySQL aja ya. Kalau sudah di save, oke. Nah, berikutnya adalah bagaimana menampilkan misalkan ya di sebuah controller misalkan ya. Saya di sini ada controller enggak ya? Kita akan akses database-nya. Di sini ada controller apa di sini? Produk belum ada ya. Oke. Oke, berarti kita akan buat controller ya. Di sini kita buat controller. Oke, untuk memudahkan membuat controller bisa pakai perintah apa artisan ya. Oke, berarti ini saya aktifkan dulu nih. Di sininya ya. Oh, saya sudah aktif ya.
Ini saya sudah aktif ya, web servernya di jalan di port 8088. Nah, hati-hati nih ya kalian ya, karena tadi kita jalankan php-admin di port 80, maka nanti ketika menjalankannya nih kalian harus pakai argumen ini ya, php artisan server min port 8088 gitu ya, karena ada dua Apache jalan nih ya, Apache bawahnya Laravel di port yang kita tentukan di sini, atau tadi Apache yang dipakai untuk menjalankan SAM tadi php-admin gitu ya. Jadi ada dua Apache yang jalan di sini di komputer kita, di komputer saya gitu ya. Nah, nanti kalian juga harus perhatikan nih, nanti jangan bentrok tuh kalau tidak menambahkan min port 8088 misalkan gitu ya. Atau ini saya matikan dulu deh biar kalian ada gambaran. Saya matikan dulu. Nah, di sini nanti jalankannya php artisan set min port 8088. Ya, kenapa pakai port? Karena tadi di dalam web server komputer saya ini sudah jalan tadi MySQL Apache gitu ya, untuk mengakses database MySQL. Gitu ya. Nah, setelahnya baru kita buat nunggu ini, buat buat controller PHP artisan. Saya belum ke model dulu ya, saya mau pakai belum pakai model gitu ya, mau menunjukkan bahwa bisa nanti pakai raw SQL ya. PHP artisan make controller, saya kasih nama kontrolnya adalah product controller ya, product controller. Nah, dia akan membuat file namanya product controller di dalam folder. Nah, ini udah nyala ya, di dalam folder controller ada product controller di sini. Oke. Nah, di sini product controller, coba kita bikin aja di sini. Function sederhana, public function index ya, return view, betul ya. Kita arahkan ke sini ya. Nah, ke sini dulu nih. Saya kirim array kosong gitu ya. Mungkin ke index aja ya, product/index. Nah, oke, berarti ini kita harus buat buat view ya. View namanya adalah, mana tadi viewnya, di dalam resources ya, resources. Nah, kita di dalam views kita buat folder produk. Udah ada nih, sudah ada produk. Nah, ada index date. Nah, ini saya ada halaman produk, sudah ada ya gitu ya. Jadi untuk menampilkan halaman produk aja gitu ya. Nah, berikutnya konsepnya controller view baru bikin routing ya. Routing adanya di dalam routing ya, roots itu. Rootnya di sini, resource rootnya web ya. Saya udah ada belum produk ya di sini, sudah ada di atas ya. Produk. Nah, produk sudah ada nih ya, sudah ada produk. Nah, ini saya matikan nih, ini nanti error. Sudah ada ya routing sini, routingnya ke produk sini, function product index gitu ya. Oke, save URL-nya produk. Nah, baru kita nyalakan atau akses localhost 8088. Ingetin ya, beda ya, kalau yang sebelah kiri ini localhost tidak ada 8088 nya ya, yang ini localhost 088 karena aplikasi Laravel produk. Oke. Nah, halaman data produk. Oke. Nah, kita akan menampilkan data produk yang ada di database MySQL ini. Ya, oke, kita kembali ke slide di sini. Ya, setelah koneksinya berhasil sukses, maka berikutnya adalah kalian harus ada beberapa teknik ya. Teknik yang pertama adalah running. Kita belum pakai ORM, Object Relational Mapper. Kita masih pakai raw query. Ya, raw query ini perintah query yang bisa kita eksekusi di dalam codingan kita di controller maupun view. Ya, tapi tidak disarankan ya. Baiknya nanti ya
coding query-nya itu ada di model. Tapi ini untuk pembelajaran biar kalian tahu, sesungguhnya bisa juga tanpa model kita bisa langsung query, akses ke dalam database. Ya. Nah ini contohnya berarti kita harus panggil DB, ya, use DB, ya. Nah di sini kita harus query, di sini perintahnya user. Nah, ini contohnya tabel user ya. Nah, DB select bintang from apa produk ya. Nah, nanti ditampilkan di dalam view gitu ya, dikembalikan gitu ya. Nah, DB select gitu ya. Kemudian nah, ini seperti ini juga bisa nih. Jadi metode query-nya nanti mengembalikan array result set. Nah, data tapi array-nya dalam bentuk kelas PHP nanti. Nanti manggilnya pakai minus tanda panah ini seperti ini. Ya. Oke, kita panggil ya nih. Use illuminate. Nah, ini ya, query-nya ini. DB.2.2 ingat DB.2.2 apa ya? Konsep OP. Berarti ini select ya, metode DB ini adalah kelas .2.2 ini menyambungkan antara metode statik dengan kelas DB gitu ya. Oke, kita panggil di codingan kita di dalam controller produk ya, produk controller. Nah, ini kita panggil DB di sini use DB itu ya. Kita mau pakai database use DB, ini panggil. Nah, kemudian baru kita query di sini. Ya, misalkan kita namanya products gitu ya, pakai S ya. Nah, DB.2. Nah, ini bisa langsung pakai select ya atau table gitu ya. Tapi kita pakai select aja ya, select karena kita belajar raw query. Nah, select bintang from product. Ya. Nah, bisa pakai order by dan seterusnya, nanti bisa dipakai di sini. By nama misalkan ya. Nah, sini ya. Nah, query-nya seperti ini. Nah, kita lihat di situ. Bisa juga nanti pakai logical prepare statement atau tanda tanya tadi ya. Nah, ini query dulu ke semuanya. Nah, nanti kita kembalikan atau kita berikan ke view di sini. Ya, berarti di sini misalkan namanya apa nih? AR produk aja ya. Atau data produk ya. Atau produk juga boleh. Biar beda ya. Array produk gitu ya. Products gitu ya. Oke. Nah, jadi data yang sudah ada kita query ini ya sesungguhnya ini menjalankan perintah select bintang from product ya, order by, nanti dibalikin ke variable products, masukin ke sini ya. Nah, baru kita tampilkan nanti datanya di dalam view di sini di produk index ini, produk index itu ini. Nah, kita buat dulu tabelnya di sini. Tabel. Oh ya, ini saya sudah pakai template ya. Saya sudah pakai template. Gimana pakai template? Masih ingat? Saya pakai admin layout template-nya berarti nah, ini blade ya. Oke, dan saya pakai di sini. Nah, atau tampilin dulu deh tanpa template dulu ya biar fokus ya, tanpa template dulu. Data produk ya. Kita fokus dulu tanpa template dulu, nanti kita pakai template ya. Label ya, head. Nah, di sini ada ini ya, nomor, nama produk, keterangan nggak usah, harga, keterangan nggak usah, quantity aja ya, quantity ya, aksi misalkan gitu ya. Terus T-body-nya kita bikin ya, kita looping dari data yang produk tadi ya. Nah, gitu pakai for each ya, for each produk. Nah, ini bukan produk tapi apa tadi sini AR produk tadi ya, AR produk gitu ya, atau apa tadi namanya ini array produk. Nah, namanya array produk ternyata. Nah, di sini array produk nah gitu ya, kita ambil objeknya sebagai key dan value ya. Nah, nanti di produk, nama produk ya sesuai dengan database-nya ada di sini ya. Nah, coba kita lihat di sini produknya gimana, kode, nama, harga beli, harga jual, stok. Nah, berarti dia beda di sini ya, kode, nama tetap ya, nama. Nah, berarti nama
Ini tahu ya, autocomplete-nya tiba-tiba di nama produk gitu ya. Ini berarti harga jual misalkan. Ya, kemudian satu lagi aksi. Aksi itu 1, 2, 3 aksinya 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Jumlah, jumlah itu kuantiti tadi ya, harga jumlah sama ya. Ini harga jual apa di sini? Satu lagi. Kita lihat di database ya. Stok jenis produk. Oh, kode aja ya. Kode kita tambahkan kode. Jumlah itu ya kode aja, kode. Ini kode aja. Nah, untuk ini stok ya. Bukan quantity, di sini stok. Nah, kita ganti jadi stok di sini ya. Biar sama. Oke, jadi seperti itu. Save. Ini di looping ya. Jangan lupa nih for each ya. Template blade ya, for each looping. Nah, ini kita akses. Mudah-mudahan nggak error. Ada error nih ya. Array produk. Array produknya tidak ada. Oke, berarti produk controller ini. Array OP-nya besar ya. Yang sensitif ya. Mana array produk? Produk. Errornya apa? Perhatiin di sini. Errornya variabel array produk tidak ada. Ini udah di save belum ya? Array produk. Array produk. Select bintang produk. Ini ada salah di mana di sini produknya. Select bintang from product. Nah, DD. Kita coba dulu ya. DD itu untuk debugging. DD products itu untuk debugging. Masih salah nih ya. Di routingnya gimana? Coba kita lihat produk function. Oh, salah. Dia tidak pakai controller. Oke. Saya salah di sini, kontrolnya salah. Kurang ya. Di sini rootnya harusnya root yang ini nih. Root yang ini. Ya, rootnya harusnya gini. Produk. Nah, ini produk controller. Produk controller. Nah, gitu ya. Nah, berarti dipakai use produk controller. Nah, oke, itu ya. Nah, tadi routingnya masih salah. Tadi routingnya masih default gitu ya. Nah, oke, ini kalau sini berarti tadi di produk controllernya saya tidak pakai ini, tidak pakai DD ya. Oke, kita coba lagi ya. Tadi salahnya di routing ternyata. Nah, sudah muncul ya datanya di sini. Itu datanya sudah muncul dari database gitu ya. Nah, ini sudah muncul. Jadi gitu ya caranya ya, query ya nanti ditampilkan ke view gitu ya. Kemudian nah ini kan belum pakai template ya. Nah, template-nya kita pakai ya. Kita template-nya di indeksnya. Ini kita pakai di sini. Oke, apa extend. Nah, saya pakai admin layout. Admin layout. Oke, app save. Ya, kita coba dulu. Oke.
Oh, role-nya belum ada. Role-nya saya tidak di admin layout-nya saya sedikit ubah ya. Di admin layout, saya role, saya masukkan nih, saya matikan dulu. Yang penting muncul dulu ya. Oke, role-nya saya matikan dulu. Nah, ini. Nah, tapi menunya belum masuk. Dia harusnya ada di konten. Ya, ada di konten. Di dalam konten ya, di sini di index ini. Nah, dimasukin ke section ya di sini ya. Ingat materinya section konten. Di sini diakhiri dengan end section gitu ya. Jadi area ini akan ditampilkan di bagian konten. Konten itu adanya nanti di dalam menunya nanti ya, ada ya. Nah, ini sudah muncul nih ya. Seperti ini. Nah, ini kan tidak berjalan nih template-nya nih ya. Template-nya tidak berjalan. Kita lihat di sini karena CSS-nya belum disetting di sini. Ya, ingetin codingannya CSS-nya harus disetting. Ya, berarti di sini harus pakai aset ya di sini. CSS-nya ini saya belum setting nih. Nah, di sini ini masih hardcode ya CSS-nya. Nah, ini harusnya disetting. CSS-nya gimana nyeting CSS? Gitu ya, aset kurung buka CSS tutup satu. Nah, gitu. Nah, CSS-nya kita daftarkan di sini. Ya, CSS-nya aset CSS ini ya. Nah, kita coba lagi. Nah, sudah masuk nih template-nya. Cuman JavaScript-nya belum jalan nih. Diklik nih toggle menu belum berfungsi. Ya, berarti di sini JavaScript-nya juga didaftarkan di sini aset. Ya. Aset kurung kutip satu. Nah, gitu ya. Nanti bisa dimunculkan di sini. Nah, sudah bisa berfungsi. Nah, sekarang udah pakai kelas tabel nih. Ya, sudah pakai kelas tabel, bisa CSS sudah didaftarkan, biasanya bisa pakai kelas tabel sih. Kelas table. Nah, kelas table berarti sudah rapi tampilannya. Harusnya sudah rapi. Ya, sudah rapi seperti ini. Nah, kira-kira gitu ya. Bagaimana koneksi ke database. Ya, ini belum pakai model ya, belum pakai model. Jadi bisa aja kita langsung koneksi ke database lewat controller langsung. Ya, jadi slide-nya saya tampilkan lagi. Tapi tidak disarankan ya, nanti tetap untuk query adanya di model ya. Tapi untuk pembelajaran kalian bahwa bisa juga query-nya tuh define di dalam controller atau view. Ya, untuk di controller untuk mendefine query dia harus memanggil ini facet illuminate support facet db gitu ya. Nanti di query, nanti dikirim ke sini. Ya, ini contohnya running SQL. Nah, ini nanti konsepnya adalah arraynya adalah kelas, maka nanti user tanda panah name gitu ya. Kalau di sini berarti kita codingan tadi adalah produk titik tanda panah nama kode. Ini nama-nama apa yang ada di sini adalah nama yang ada di MySQL kita, di database kita nanti. Ya, di database kita namanya kan ini nama kolomnya gitu ini. Ini nama-nama kolomnya nih. Gitu ya. Kemudian tadi query-query-nya apa aja yang bisa dilakukan di raw query, nanti bisa query misalkan binding query nanti ya, kalau query kriteria jadi tambahkan ini aja, tambah binding itu ID sama dengan .2 ID misalkan. Nah, ini berarti nanti bindingnya seperti ini. Nah, kita coba ya. Misalkan kita query ini yang produknya jenisnya satu nih. Satu ini elektronik nih. Jenis produknya satu ya, elektronik misalkan. Nah, query-nya berarti di sini bisa di enter where gitu ya. Ya, apa tadi? .2 ID produk, ID apa tadi? Jenis produk ID, jenis produk ID ya. Nah, ini saya enter aja. Jenis produk ID ya, nanti kurung siku. Nah, satu itu produknya elektronik gitu ya. Nah, satu itu produknya elektronik. Ya, jadi jenis produknya satu.
Jadi ini namanya binding query di sini. Ini sama dengan apa? Oh sebentar, gimana tadi di slide-nya? Ya, ID titik sama dengan titik ID gitu ya. Oke. Berarti terbalik ini jenis sama dengan ID jenis ya, titik 2 ID jenis gitu ya. Sama dengan titik 2 ID jenis misalkan ya. Nah, ID jenis itu ini, ID jenis. Nah, gitu. Jadi jenisnya yang produk elektronik, select bintang from product where jenis produknya adalah ID jenis, ini namanya query binding. Nah, jenisnya adalah satu. Jadi array situ ya. Berarti yang ditampilkan di sini adalah hanya produk elektronik di sini. Mana tadi? Ya, di sini hanya produk elektronik yang dimunculkan ya. TV, kulkas gitu ya. Nah, gitu. Itu pakai query binding. Ya, query bindingnya modelnya seperti itu ya. Bisa juga pakai query-nya dengan notasi tanda tanya gitu ya. Nah, biasanya ini buat input nanti nih. Ya, insert into ID, nama, values. Nah, tanda tanya ini nilainya dan kata nilainya ya satu dan mark ini ya. Contohnya itu ya. Jadi bisa pakai notasi tanda tanya atau bindingnya bisa pakai ini gitu ya. Nah, kalau update query biasanya pakai tadi ya tanda tanya ya, tanda query binding tanda tanya nih kayak seperti ini. Ya nanti kurung aja nih. Ya, tanda tanya satu berarti satu di sini array datanya. Kalau dua berarti dua. Contohnya tadi ini dua ya. Tanda tanya dua di sini arraynya dua. Ini kan konsep PDO dipakai gitu ya. Untuk delete seperti ini delete gitu ya. Nah, itu cara raw query ya dengan raw query. Nah, cara kedua adalah bisa juga pakai yang ini yang biasanya lazim dipakai, yaitu menggunakan model Object Relational Mapper Eloquent, namanya Eloquent. Jadi Eloquent ini adalah ORM. Jadi Laravel sudah mensupport fitur ORM gitu ya. Nah, ORM itu Object Relational Mapping gitu. Jadi memetakan antara database di dalam sistem database ke suatu kelas yang kita define sendiri. Nah, contohnya di sini kelas flight ya. Tadi nanti bisa jalan untuk mengenerate-nya bisa pakai perintah ini PHP artisan make model. Nama modelnya apa? Flight misalkan. Ya, nanti dia akan di-generate di dalam directory model file ini. Nah, nanti kita tambahkan tuh parameternya. Misalkan ini maksudnya saya mau connect ke tabel my flight. Berarti di sini bikin variable protected table my flight misalkan. Ya, ya seperti itu. Baik demikian untuk materi bagian pertama dari pembahasan bagaimana Laravel connect ke database. Di bagian pertama ini kita belum fokus dengan menggunakan fitur model Eloquent-nya ya. Masih menggunakan raw SQL dan query builder. Nah, nanti di bagian kedua dari pembelajaran akses database dengan web framework Laravel kita akan bahas khusus tentang ORM Eloquent. Oke, baik. Dari saya cukup sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ya, subscribe, like, and share videonya.